Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kita berjumpa lagi dalam kebaktian online hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020 bersama Gereja Every Nation Yogyakarta. Bapak, Ibu, kita berkumpul kembali bersama-sama. Kita akan memulai kebaktian hari ini dengan sukacita dan mari kita berdoa dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan serta penyertaan Tuhan hingga saat ini. Bapa, kami mengucap syukur. Besar kemurahan dan kebaikan-Mu yang terus mengikuti hidup kami. Kami akan memulai ibadah hari ini, kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami mau memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita menyembah Tuhan sebelum mendengarkan firman. Kita akan menyanyikan dua lagu penyembahan, yaitu 10,000 Reasons oleh Matt Redman dan Di Saat Badai Bergelora, Lingkupiku. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy
sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Forevermore. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing
Selamat hari Minggu, Jemaat Every Nation yang dikasihi Tuhan. Nama saya Lintauti Yakobus. Saya salah satu pemimpin life group atau kelompok sel di Gereja Every Nation Jogja. Kami ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Ini waktunya untuk memberi. Saya akan mendorong dengan Mazmur 5 ayat ke-11 dan 12 yang bunyinya, "Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai." Firman ini berkata bahwa orang benar, orang yang berlindung pada Tuhan, orang yang mengasihi nama Tuhan akan bersukacita, bersukaria, bersorak-sorai selamanya. Mengapa? Karena Tuhan menaungi mereka, Tuhan memberkati, Tuhan memagari dengan anugerah seperti perisai. Anugerah di sini merupakan terjemahan dari favor. Favor dari Tuhan artinya bahwa Tuhan bertindak membela orang yang berkenan kepadanya. Dan perisai di sini bukan sembarang perisai, tetapi perisai yang tinggi dan besar untuk pertahanan melawan musuh di medan perang. Mike Green dalam seminar The Heart of RTF mengatakan bahwa sejak pembuahan dalam rahim ibu, setiap kita sudah mulai memperjuangkan hidup, setiap saat, setiap hari. Karena Tuhan punya musuh, yang juga adalah musuh kita. Dengan berbagai cara, daya, dan upaya, musuh ini berusaha menjalankan salah satu agendanya, yaitu menipu kita bahwa kita bukanlah seperti apa yang Tuhan katakan tentang kita. Bapak, Ibu, Saudara, masa pandemi ini rasanya seperti mimpi buruk di siang bolong, yang seakan mendesak kita untuk terus merasa takut dan khawatir akan masa depan. Mari kita ingat siapa Tuhan, kita ingat firman-Nya, kita ingat apa kata Tuhan tentang kita. Karena penghormatan Yesus di atas kayu salib, kita menjadi orang benar. Kita berkenan bagi Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, dan Tuhan melingkupi kita dengan favor dan anugerah-Nya. Itulah alasan kita untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Maka dengan penuh ucapan syukur, kita dapat bermurah hati dalam memberi. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Amin. Selamat datang Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Jemaat Every Nation dimanapun Anda berada. Selamat datang di ibadah online Sunday Service atau hari Minggu pada tanggal 10 Mei tahun 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia, kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak kekurangan hal yang baik sampai hari ini. Kami terpelihara, kami tercukupi, kami terlindung di bawah naungan sayap-Mu yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia, kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami semua. Biar firman-Mu meneguhkan iman kami Tuhan, menghibur kami, menguatkan kami, agar kami tak percaya di saat-saat seperti ini. Hanya pada Engkau Tuhan kami berpaling dan kami berharap, kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Bapak Ibu, saudara sekalian, Jemaat Every Nation dimanapun Anda berada, pada hari ini kita terus melanjutkan seri khotbah kita Perspektif, minggu ketiga. Dan minggu ketiga ini temanya atau judul khotbahnya Protection atau perlindungan, diambil dari Mazmur pasal 23. Nah, kenapa perspektif? Karena sudah seharusnya dalam saat-saat seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat kehidupan kita dari sudut pandang firman Tuhan. Tidak hanya dari sudut pandang diri kita sendiri atau pemikiran kita sendiri, tetapi kita mau sepakat apa yang firman Tuhan katakan. Nah, tema khotbah perspektif selama 3 minggu ini mengajarkan kita untuk melihat kehidupan kita saat ini dari perspektif atau dari sudut pandang firman Tuhan. Khususnya diambil dari Mazmur pasal 23. 2 minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Mazmur Daud, dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku dan aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Dia menuntun kita ke padang berumput hijau dan membimbing kita ke air yang tenang. Kemudian minggu lalu kita belajar bagaimana di tengah-tengah badai Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Dikatakan bahwa Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, pada minggu ini, minggu ketiga, teks kita tetap diambil dari Mazmur pasal 23, tapi dari ayat yang keempat. Saya bacakan menurut terjemahan baru, Mazmur pasal 23, ayat yang keempat.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, Tuhan memberi kita janji perlindungan tertinggi. Meskipun ada masalah yang tidak bisa kita hindari di dunia ini, Gembala agung dan baik kita Tuhan Yesus Kristus selalu ada bersama kita sepanjang perjalanan hidup kita seperti pada saat-saat ini. Nah, bagaimana Tuhan berjalan bersama-sama kita melalui masa-masa sulit ini? Di dalam Mazmur pasal 23 ayat terjemahan baru tadi, ayat yang keempat, versi terjemahan baru tadi mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, saya bacakan Mazmur pasal 23 versi bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian bunyi firman ya. Mazmur pasal 23 ayat 4 bahasa Indonesia sehari-hari. Meskipun aku melalui lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab engkau menemani aku. Engkau melindungi aku seperti seorang gembala melindungi dombanya dengan tongkat dan gada. Nah, Mazmur 23 ayat 4 tadi ada frase yang mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman atau lembah yang gelap. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the valley of the shadow of the death. Ya, ada terjemahan lain yang mengatakan lembah yang paling gelap, sekalipun aku berjalan dalam lembah yang paling gelap. Atau juga ada terjemahan lain yang menggunakan kalimat sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lembah kematian atau lembah yang gelap ini menurut Mazmur Daud adalah suatu tempat di mana Daud sering melewatinya ketika dia mengembalakan kambing dombanya. Suatu tempat yang tembok kiri kanan gunung batu itu seperti tembok yang menjulang tinggi sampai ke atas. Tebing curam yang menjulang tinggi seperti tembok di kiri kanan. Dan keadaannya tentu saja gelap karena matahari hanya bisa bersinar dan memberikan penerangan ketika matahari tepat di atasnya. Kemudian juga berbahaya karena di situ tempat yang paling ideal untuk penyamun dan perampok untuk menjara orang-orang yang lewat di situ, untuk menjara ternak kambing domba. Nah, kemudian juga tempat yang berbahaya karena bisa menjadi tempat binatang buas yang memangsa, yang menanti mangsanya, singa dan beruang. Dan juga berbahaya karena juga sewaktu-waktu bisa terjadi longsor. Dari tebing-tebing yang curam di atas itu bisa terjadi longsor. Lalu juga bahaya yang lain adalah bahaya air bah yang tiba-tiba, karena ketika hujan turun, maka lembah ini menjadi sungai dan membahayakan bagi siapapun yang melewatinya. Itu sebabnya Daud berkata, meskipun aku melalui lembah dalam bayang-bayang kematian, ya, tetapi dia tidak takut bahaya karena Tuhan gembalanya beserta dengan dia. Lembah bayang kematian atau the valley of death adalah metafora atau gambaran kiasan untuk hari-hari yang tergelap dalam hidup ini. Ketika seseorang terbebani oleh kesedihan, penyakit, penindasan, kehilangan, dan bahaya maut, ya, mereka dalam keadaan bayang-bayang kematian, dalam bayang-bayang maut, ya. Nah, ayat 4 tadi mengatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud tidak takut melewati lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang kematian itu, karena dia tahu bahwa Tuhan adalah gembalanya, dan gada dan tongkatnya Tuhan seperti seorang gembala yang memiliki gada dan tongkat akan melindungi dia, membimbing dia. Nah, mengapa Daud tidak takut? Apa alasan Daud tidak takut? Karena kehadiran Tuhan, domba bisa tenang dan tidak takut ketika mereka melewati daerah berbahaya, mengetahui bahwa gembalanya ada di sana untuk melindungi mereka. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita umat Tuhan, kita dapat diyakinkan bahwa Tuhan selalu hadir untuk melindungi kita suatu kita ada dalam kesesakan, dalam bayang-bayang maut sekalipun.
Tidak peduli seberapa gelap sekeliling kita, Tuhan pasti ada di sana bersama-sama kita. Dalam Matius pasal 28 ayat 20, Tuhan berjanji, Dia berfirman, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, firman Tuhan berkata, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kemudian kita tahu ketika Tuhan Yesus akan dilahirkan, malaikat Gabriel datang dan berbicara kepada Yusuf dan Maria. Lalu firman Tuhan dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tuhan menyertai kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sama seperti kita ketika Daud menyadari bahwa Tuhan adalah gembalanya dan tidak akan pernah meninggalkan dia, tapi selalu menyertai dia meskipun Daud melewati lembah kekelaman atau lembah maut, lembah dalam bayang-bayang maut kekelaman. Tetapi dia berkata, dia tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Demikian juga kebenarannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kita hidup pada hari ini. Tuhan menyertai kita. Kita tidak perlu takut bahaya, sebab Tuhan beserta dengan kita. Nah, seorang gembala akan memimpin kawanan dombanya dari satu padang rumput ke padang rumput lainnya. Dan untuk melakukan hal ini, mereka seringkali harus melewati lembah yang sempit di antara tebing yang tinggi, yang dipenuhi, seperti saya tadi katakan, dipenuhi ancaman, binatang buas. Dan karena tebingnya tinggi, lembah-lembahnya juga gelap. Ini adalah tempat yang penuh dengan ketidakpastian, tempat yang berbahaya, dan ancaman kematian. Tetapi ketika Daud harus melewati lembah yang gelap dan berbahaya ini, Daud menyatakan bahwa Allah menyertainya. Nah, ini berlaku untuk kita juga saat ini. Tuhan Yesus tidak hanya menjaga kita dari kejauhan, tetapi juga berjalan di samping kita atau menyertai kita ketika kita melalui lembah-lembah pencobaan, lembah-lembah di mana kita takut, lembah keputusasaan, lembah kesedihan, dan lembah ketidakadilan. Kita tidak perlu takut. Apapun masalah dan situasi yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hadapi pada saat-saat seperti ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Coba Bapak, Ibu, Saudara sekalian kilas balik ke belakang. Pernahkah Bapak, Ibu, Saudara melewati lembah kegelapan dalam kehidupan Anda? Waktu yang menantang dan gelap, yang kita berpikir kita tidak akan pernah bisa melaluinya. Lalu bagaimana Tuhan bisa berjalan bersama kita ketika kita melewatinya? Coba kita ingat kembali masa-masa itu. Buktinya sampai hari ini kita masih hidup, kita ada, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, pengalaman kita masa lalu bersama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, bisa menjadi dasar kita pada hari ini untuk kita percaya bahwa Tuhan yang sama yang pernah menolong kita pada masa lalu, waktu kita melewati masa-masa lembah kegelapan, di mana seolah kita tidak bisa keluar di situ, atau tidak ada jalan keluar. Tapi terbukti Tuhan menolong kita. Demikian juga Tuhan yang sama memimpin, membimbing, menjaga, memelihara kita sampai hari ini. Nah, yang kedua, kalau tadi poin yang pertama, Tuhan beserta kita, Tuhan menyertai kita. Poin yang kedua, Tuhan memberikan rasa aman dan mengajar atau melatih kita. Firman tadi, frase tadi mengatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, tongkat gembala memiliki banyak fungsi. Ujung tongkat yang melengkung, ya, itu tujuannya untuk menarik domba. Jika ada domba yang mau terjatuh, maka ditarik. Dan juga bisa digunakan untuk membimbing domba ke arah yang benar. Ya. Dan kemudian di situ ada tongkat. Ya, tongkat ini lebih pendek atau gada ini lebih pendek. Ya, tujuannya untuk mengusir binatang buas. Ya. Nah, gada bisa digunakan sebagai senjata melawan
predator atau pemangsa, singa, beruang, ya. Tapi juga gada ini bisa dipakai untuk mendisiplinkan domba atau memberi mereka pelatihan, ya. Perlindungan Tuhan tidak hanya berarti memberikan perlindungan dari bahaya, tetapi juga termasuk pelajaran hidup yang diajarkan kepada kita dan disiplin untuk belajar untuk menjadi lebih sama seperti Kristus. Selalu ada sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Apa yang diajarkan Tuhan pada kita dalam saat-saat seperti ini? Saudara pasti setuju bahwa saat-saat karantin di rumah, kita stay at home, kita di rumah, kita bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Saudara pasti setuju bahwa pandemi yang kita alami saat ini menjadi kehidupan kita lebih baik, lebih sehat. Kita lebih memperhatikan makanan kita meminum vitamin, kita beristirahat cukup, dan saya yakin dari sisi rohani, Bapak Ibu juga semakin bertumbuh dalam rohani. Bapak Ibu Saudara semakin bergantung, percaya, berharap, dan berdoa kepada Tuhan yang bisa melindungi kita. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Ibu Saudara untuk apa yang Tuhan ajarkan kepada kita pada saat-saat ini? Apakah kita hanya dalam mode hold on, atau menunggu, atau menantikan, atau sekedar menunggu saat-saat karantina ini selesai, atau berakhir, atau saat-saat ini kita bisa menggunakan, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita bisa menggunakan agar kita memakai saat ini untuk kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam setiap area. Nah, Mazmur pasal 23 ayat 4 tadi mengatakan gada dan tongkat. Gada melambangkan otoritas yang Tuhan berikan. Dengan gada ini tadi saya sudah sampaikan, Tuhan bisa menghardik musuh-musuh rohani kita. Kita tidak perlu takut, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah seperti saat ini, Tuhan akan menghalau musuh-musuh rohani kita. Pandemi, kekurangan, kesakitan, sakit penyakit, kelemahan, kita percaya bahwa gada tongkat Tuhan melindungi kita. Nah, kemudian juga ada tadi dikatakan ada tongkat. Tongkat ini melambangkan penyediaan Tuhan, bukan hanya menuntun kita, bukan hanya menjaga kita, tetapi dalam teks aslinya itu diartikan berbagai macam dukungan atau staff, berbagai macam dukungan atau penyediaan. Kita bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Kita bisa melihat penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Kita tidak akan kekurangan. Dia memberikan damai sejahtera dan Dia melindungi kita semua. Dikatakan tadi frase menghibur aku atau melindungi aku, terjemahan alternatifnya. Ada bahasa yang menggunakan translasi, menggunakan bahasa atau kalimat gada dan tongkatmu melindungi dan menenangkan hatiku. Gada dan tongkat Tuhan bukan hanya melindungi kita, tapi menenangkan hati kita. Translasi lain juga menggunakan kalimat gada dan tongkatmu memberikan aku keyakinan, memberikan kita reassurance, ya, keyakinan, kepastian bahwa kita tidak sendiri, membuat kita merasa aman, membuat kita merasa tentram. Translasi lain menggunakan gada dan tongkatmu memberikan aku keberanian. Gada dan tongkat Tuhan, penyertaan Tuhan, otoritas Tuhan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara kita semuanya memberikan kita keberanian untuk melewati masa-masa ini. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan gada dan tongkatmu menemani aku, sebab engkau menemani aku. Kita tidak perlu takut bahaya karena diterjemahkan menggunakan sebab engkau menemani aku. Kita tidak sendirian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan berjanji untuk menemani kita. Gada dan tongkat Tuhan bukan hanya menjaga kita, tapi menemani kita, memproteksi kita, memberikan perlindungan kepada kita. Yohanes 14 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, aku minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, kata menyertai dalam Yohanes 14 ayat 16 itu
digunakan kata menemani. Jadi penolong yang lain Roh Kudus itu supaya ia menemani kita selama-lamanya. Dalam Yohanes 14 ayat 17, firman Tuhan Yesus mengatakan, Roh Kudus ini yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai. Menyertai di sini menemani kita, menemani kamu, dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus, roh kebenaran ini tidak hanya diam di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi juga menyertai. Saya memberikan analogi seperti orang yang berpergian, berjalan berdampingan, menyertai, menemani. Jadi Tuhan berjanji bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada kita menyertai kita, menemani kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 27, firman Tuhan Yesus sendiri berkata, damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Firman Tuhan berkata, jangan gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan agar kita jangan gelisah dan jangan gentar hati kita. Lalu poin yang ketiga, Tuhan menjanjikan hidup kekal kepada kita. Mazmur 23 ayat 5 dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian, firman ini berkata, di tengah-tengah lawan kita, di tengah-tengah tantangan masalah yang Bapak Ibu saudara dan kita sedang hadapi saat ini, Tuhan menyediakan hidangan. Ya. Lalu ayat selanjutnya mengatakan, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku penuh melimpah. Minyak melambangkan urapan Roh Kudus. Dan Tuhan sendiri yang mengurapi diri kita penuh dengan Roh Kudus melimpah, dengan kekuatan dari Tuhan untuk kita melewati masa-masa yang seperti ini. Lalu Mazmur 23:6 mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Luar biasa Bapak Ibu, ini janji Tuhan bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka akan mengikuti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya seumur hidup kita, dan kita akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Salah satu janji terbesar yang Allah berikan kepada kita anak-anaknya adalah bahwa kita akan memiliki kehidupan kekal bersamanya. Kematian di bumi tidak ada artinya jika dibandingkan kehidupan yang kekal di surga. Ini adalah harapan abadi yang kita miliki. Tidak peduli apapun situasi yang kita hadapi saat ini. Frase kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku berarti bahwa kita tidak perlu berusaha payah untuk memilikinya. Kita yakin bahwa Tuhan selalu bekerja. Apakah kita bisa melihat Dia bekerja atau tidak? Tapi Dia berjanji memberikan kita hidup yang kekal. Sudah selayaknya pengetahuan akan hal ini memberikan kita harapan dan mengubah cara hidup kita saat ini. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 tentang kehidupan kekal. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini janji Tuhan bahwa pasti mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Lalu janji Tuhan, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Tuhan. Bapak Ibu, saudara saya, jiwa kita tidak ada bisa merebut, karena jiwa kita ada di dalam tangan Tuhan. Yes, kita semua tentu akan mati. Tapi bukan bagaimana kita mati yang menjadi persoalan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah bagaimana Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua menjalani hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita. Saya teringat kutipan C.S. Lewis. Dia mengatakan kematian itu pasti datang. Tapi ketika kematian itu datang, kita ini didapati lagi berbuat apa? Sudah selayaknya
kehidupan kita meskipun kematian datang, tapi kita lagi melakukan hal-hal yang baik. Kita sedang menghidupi firman Tuhan. Jadi, bagaimana kita hidup itu lebih penting daripada bagaimana kita kembali ke rumah Bapa nanti. Bapak Ibu Saudara sekalian, menutup khotbah pada hari ini, mari kita percaya bahwa Tuhan berjanji Dia memberikan perlindungan yang tertinggi, bahwa Dia menyertai kita setiap hari, setiap tantangan dan kesulitan hidup ini. Kita tidak perlu takut. Mari kita mengakui janji Tuhan ini saat ini waktu kita berdoa, dan kita menyatakan kemenangan yang telah Tuhan berikan pada kita melalui kematian di kayu salib. Lebih daripada kita takut, lebih daripada ketidakpastian yang ada di depan kita, mari kita percaya. Selanjutnya, kita percaya bahwa Tuhan selalu mengajarkan kita. Dengan kejadian yang kita alami dalam kehidupan ini, ada maksud Tuhan. Bahwa Tuhan mengajar kita dengan segala kejadian yang kita sudah lewati, kita sedang lewati, atau yang akan kita lewati, dengan tujuan agar Bapak, Ibu, dan saya kita menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Adakah saat-saat ketika kita lebih butuh tongkatnya, disiplinnya? Ya, Bapak Ibu, seringkali mungkin kita lebih membutuhkan tongkat Tuhan sebagai disiplin. Bukan hanya untuk menjaga kita, menyertai kita, menyelamatkan kita, tetapi tongkat Tuhan untuk mengajarkan kita saat-saat yang kita alami dalam kehidupan ini, agar kita semakin menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Bapak Ibu, Tuhan begitu mengasihi kita, dan Dia mengasihi kita seperti anak-anaknya, dan seperti seorang Bapa dunia ini yang mengasihi anak-anaknya dan mengajar anak-anaknya, demikian juga Bapa kita di surga sedang mengajarkan kita mungkin dalam saat-saat seperti ini. Mari kita sensitif untuk mengetahui apa yang Tuhan sedang ajarkan pada kita pada saat-saat ini. Dan adakah hal-hal dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang kita bisa lakukan untuk kita berhenti mengandalkan kekuatan kita sendiri dalam hidup ini, dan mulai bersandar kepada anugerah rahmat Tuhan seperti janjinya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup, sesuatu yang bukan diusahakan dengan susah payah. Saya percaya janji Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kebajikan dan kemurahan Tuhan itu akan menyertai kita. Kita tidak perlu bersusah payah untuk melihat hal-hal yang baik dan melihat kemurahan Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita. Karena itu given, diberikan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan saya percaya kejadian ini, waktu kita belajar, kita juga didorong untuk menolong orang lain agar mereka bisa juga mengenal Tuhan sebagai gembala agung mereka. Sama seperti Tuhan adalah gembala kita, melalui kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita menjadi teladan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berjalan bersama kami melalui pasang surut kehidupan ini. Terima kasih atas disiplin, perlindungan, dan janji-Mu atas kehidupan yang kekal. Kami berdoa agar kami dapat mendengar suara-Mu dengan jelas, dan Engkau memberikan anugerah pada kami untuk mentaati suara-Mu. Kami berdoa agar bisa melihat dengan jelas pintu kesempatan yang terbuka bagi kami untuk membagikan kepada orang lain tentang hidup yang kekal yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon anugerah-Mu agar kami bisa tidak mengandalkan diri kami sendiri untuk mencapai hal yang baik di dalam hidup ini. Kami berdoa agar Engkau selalu mengingatkan dan menyadarkan kami untuk hidup dengan perspektif kekekalan, menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara, bukan yang kekal dan abadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita mengakhiri ibadah online hari ini dengan menyanyikan lagu penutup, yaitu 10,000 Reasons oleh Matt Wakeman. Bless the Lord, oh my
sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart